Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok Banana Crispy. Di sini ada Teh Arsya Maulidi Pak Jahrad. Halo Teh Asra. Kemudian ada Teh Sapna. Halo Teh Sapna. Kemudian ada Kang Fahri. Kemudian ada Kang Muhammad Rifki. Dan ada saya Supriyatna Ginanjar sebagai MC. Di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bisnis model kanvas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Arsya. Bisnis model kanvas dari kelompok kami, key activities-nya yang pertama, membeli bahan utama yang baik dan berkualitas. Yang kedua, memberi pelayanan yang baik, cepat, dan memuaskan. Dan yang ketiga, mempertahankan rasa supaya pelanggan bertambah dan bisa bersaing dengan produk lain. Oke, terima kasih Teh Arsya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu adalah key partners. Yang pertama adalah supplier bahan yang bagus. Kemudian yang kedua adalah pedagang atau pedagang bumbu atau ingredient. Dan yang ketiganya adalah penyelenggara pameran. Dan yang kedua adalah key resource, yaitu adalah lokasi penjualan yang strategis, alat masak yang praktis dan modern. Dan yang ketiga adalah supplier bahan baku yang terpercaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Sapna. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama itu keripik pisang akan dijual dalam berbagai pilihan rasa, berbagai rasa kopi. Yang kedua yaitu keripik pisang bisa dinikmati secara praktis. Selanjutnya ada channels yang pertama yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua seperti festival kuliner. Yang ketiga aplikasi pemesanan makanan online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Oke, terima kasih Teh Sapna. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Fahri. Baik, untuk customer relationship, yang pertama berbagai promosi menarik jika pembelian melalui pemesanan online. Yang kedua, beli 3 gratis 1. Untuk cost strukturnya, yang pertama pengadaan alat untuk mengolah keripik. Yang kedua, pengadaan bahan baku. Yang ketiga, persiapan anggaran tempat berjualan dan promosi. Oke, terima kasih Kang Fahri. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Rifki. Customer segmen, target pemasaran segala usia, namun target utama remaja yang berasal dari berbagai kalangan, seperti anak sekolahan dan mahasiswa. Kemudian ada revenue stream. Yang pertama, model awal dari pribadi. Yang kedua, sistem bagi hasil dari kerjasama. Oke, terima kasih Kang Rifki. Dan selanjutnya akan kita beralih ke Lean Startup ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Arsya. Lean Startup dari kelompok kami, yang pertama ide bisnisnya. Mengapa produk ini dibutuhkan? Karena produk ini sangat kekinian, mudah dan praktis dibawa kemana saja, dan pasti banyak peminatnya apalagi di kalangan anak muda. Bagaimana solusi kita berbeda dari kompetitor? Solusinya mencari informasi tentang kompetitor yang ada, kekurangan dan kelemahan dari kompetitor tersebut, agar bisa menjadikan acuan dalam berinovasi dan memajukan produk ini agar semakin unggul. Apa produk kita? Yaitu Banana Crispy atau keripik pisang dengan varian rasa yang lebih dominan ke aneka rasa kopi yang beragam. Asumsi ide bisnis yang akan dibangun oleh kelompok kami, karena anak muda zaman sekarang sudah banyak yang menggemari kopi dan sering menghabiskan waktu di coffee shop hanya untuk sekedar nongkrong ataupun mengerjakan tugas dengan ditemani secangkir kopi. Maka dari itu muncullah ide untuk membuat produk keripik pisang dengan varian rasa kopi agar bisa mewakili kesukaan anak muda sekarang untuk bisa mencicipi kopi dengan praktis dan bisa dibawa kemanapun dengan harga yang terjangkau. Dan juga dengan produk ini, bukan hanya sekedar cemilan, tetapi juga sensasi yang dapat dirasakan dengan mengkonsumsi produk ini bisa ngemil sambil ngopi dalam satu produk sekaligus tanpa ribet. Yang kedua adalah user journey map. User atau pembeli atau konsumen. Journey-nya adalah memastikan produk layak konsumsi, mempunyai nilai dan kualitas yang bermutu, terjamin kehalalannya, dan kemudian yang ketiga adalah
mencari review tentang produk yang akan dibeli. Dan yang keempat adalah melihat-lihat harga dengan membandingkan produk dengan kompetitornya. Kemudian yang kedua adalah user, penjual atau produsen. Menjual barang-barang dengan bahan yang berkualitas tinggi agar cita rasa dari makanan tersebut baik dikonsumsi dan mempunyai nilai gizi yang baik. Dan yang kedua adalah menjual produk dengan berbagai jenis rasa. Dan yang ketiga adalah menyediakan layanan pesanan melalui berbagai media seperti online shop, IG, marketplace, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran bisa langsung tunai dan non-tunai. Kemudian yang terakhir adalah bisa menerima requestan dari customer untuk menyediakan kebutuhan yang diinginkan. Menjual barang dengan harga yang ramah dompet dan menarik tentunya. Kemudian goalnya pembeli atau konsumen ya adalah mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan, yaitu bermutu, sehat, bergizi, dan terjamin kehalalannya. Kemudian goal yang kedua adalah dari produsen, yaitu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara mendapatkan konsumen yang banyak karena mempunyai kualitas produksi yang baik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Syapna. Selanjutnya ada Jeffrey Board yang pertama yaitu brainstorming areanya, customer-nya. Yang pertama kalangan remaja, yang kedua pelajar atau mahasiswa, yang ketiga masyarakat dari berbagai kalangan, yang keempat kerja. Terus ada di bagian equation areanya, customer-nya pembeli. Terus ada problem, yang pertama saya yakin bahwa ada orang yang tidak menyukai pisang, yang kedua harga mungkin kurang bersahabat di kantong pelajar, yang ketiga jangkauan konsumen yang masih terbatas, yang keempat miscommunication. Terus di bagian execution areanya yaitu yang pertama kesulitan mencari barang yang dicari, yang kedua harga yang kurang bersahabat, yang ketiga lokasi penjualan yang terlalu jauh, yang keempat kesalahan dalam komunikasi. Selanjutnya ada solutionnya. Yang pertama dengan mengolah olahan pisang sedemikian rupa maka olahan pisang ini akan berbeda. Yang kedua dengan adanya berbagai promo mungkin akan semakin murah harganya. Yang ketiga, dengan adanya promosi melalui sosmed akan semakin dikenal banyak orang. Yang keempat, dengan menggunakan barang yang baru. Terus yang execution areanya, yang pertama menggunakan pilihan menu yang sesuai dengan yang digunakan. Yang kedua, adanya berbagai promo. Yang ketiga, adanya gratis ongkos kirim minimal pembelian. Yang keempat, penggantian barang baru. Terus ada riset assumption-nya. Yang pertama, perlu edukasi mengenai kalau buah pisang itu baik untuk dicerna. Yang kedua, ada berbagai cara yang bisa dicari. Yang ketiga, tidak semua orang menggunakan Android atau iOS. Yang keempat, membuang-buang waktu. Terus yang execution area-nya, yang pertama, tidak mau ribet mencari barang. Yang kedua, keterbatasan promo. Yang ketiga, belum tentu barang dijual sesuai. Yang keempat, memakan waktu yang cukup lama. Terus metodenya tuh yang pertama dan yang kedua wawancara sukses jika 8 sampai 10 mengatakan masalah ini valid. Yang ketiga wawancara sukses jika 7 sampai 10 mengatakan masalah ini valid. Yang keempat wawancara sukses jika 8 sampai 10 mengatakan masalah ini valid. Terus yang execution areanya wawancara sukses jika 7 sampai 10 mengatakan masalah ini valid. Yang ketiga, keempat dan yang kedua, ketiga dan keempat wawancara sukses jika 8 sampai 10 mengatakan masalah ini valid. Result dan destination-nya yang pertama valid 6/10, yang kedua valid 8/10, yang ketiga valid 7/10, yang keempat valid 7/10. Learning-nya yang pertama ingin mencari barang dengan praktis, yang kedua banyak yang sudah menggunakan voucher promo, yang ketiga cacat dalam perjalanan, yang keempat berkurangnya minat pembeli. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Syapna. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Fahri. Baik, untuk Value Proposition Canvas, yaitu semacam kerangka untuk menentukan bahwa ada kecocokan antara market dan produk. Di dalam Value Proposition Canvas sendiri terdapat dua diagram, yaitu diagram pertama adalah customer, di mana terdapat 3 bagian, yaitu pain. Di dalam pain yaitu produk kurang dikenal, kemasan kurang menarik,
keripik keras. Untuk G-nya yaitu enak, tahan lama, sehat, dan simpel. Untuk customer job-nya yaitu keripik berbahan dasar pisang lokal yang berkualitas baik dengan penampilan keripik yang menarik dan baik untuk kesehatan. Lalu untuk diagram kedua yaitu produk, ya terdapat 3 bagian. Untuk bagian pertama yaitu paint, 1 mempromosikan produk di berbagai sosial media agar mudah dikenal. 2 mengubah desain kemasan agar menarik pembeli. 3 mencoba untuk lebih memperhatikan proses pengolahan keripik. Untuk G-nya yaitu menciptakan inovasi baru dalam produk olahan pisang yang memiliki nilai gizi tinggi dalam bentuk keripik yang mudah dan praktis dimakan. Untuk pelayanannya yaitu 1 pencantuman tanggal expired pada kemasan dan bentuk kemasan yang simpel, 2 bahan yang berkualitas. Oke, sebelum kita berlanjut link startup-nya, kita beralih dulu kepada link canvas-nya. Yang pertama adalah problem solution yang akan dibacakan oleh saya. Di sini adalah problem yang pertama adalah masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi cemilan dibanding makanan berat. Kemudian yang kedua adalah masyarakat Indonesia suka memilih produk yang beda dari yang lain gitu. Jadi yang unik. Kemudian yang ketiga adalah cemilan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan emosional. Seperti misalkan lagi galau atau lagi apa, lagi nonton film, jadi suka tuh nonton kayak gitu. Terus kemudian solusinya adalah menyediakan cemilan keripik pisang yang memiliki kadar gizi yang baik untuk memenuhi kebutuhan harian. Kemudian yang kedua adalah menyediakan keripik pisang bervariasi dan memiliki rasa yang enak. Kemudian yang ketiga adalah membeli keripik bisa dengan dari rumah gitu. Bisa melalui platform media sosial ataupun COD. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Arsya. Unique value proposition yang pertama lebih memperhatikan proses pengolahan keripik. Yang kedua, kami menghadirkan berbagai promo yang nantinya akan semakin murah harganya agar ramah di berbagai kalangan. Yang ketiga, kami mengembangkan inovasi baru dalam produk olahan pisang dalam bentuk keripik dengan dasar varian rasa unik yaitu kopi. Dan yang keempat, dengan cemilan yang bisa dibawa kemana-mana dan mudah untuk dibeli. Untuk unfair advance-nya, yang pertama produk dibuat oleh mahasiswa, dan yang kedua belum pernah ada yang membuat produk olahan keripik pisang dengan varian berbagai rasa kopi. Oke, terima kasih Teh Arsya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Syapna. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama yaitu pelajar dan mahasiswa dari usia 13 sampai 25 tahun. Yang kedua ada dewasa muda dari usia 20 sampai 25 tahun. Yang ketiga ada masyarakat dari berbagai kalangan dari 26 sampai 50 tahun. Yang selanjutnya ada early adopter. Yang pertama ada para pelajar dan mahasiswa dari usia 13 sampai 25 tahun, kaum milenial yang sering tertarik dengan makanan yang unik. Yang kedua, dewasa muda dari usia 20 sampai 25 tahun. Yang terakhir ada masyarakat dari berbagai kalangan dari usia 26 sampai 50 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Syapna. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Fahri. Untuk existing alternatif, yang pertama menyediakan produk cemilan keripik pisang yang rasanya nikmat, bervariasi, sehat, dan bergizi. Yang kedua, pembeli bisa membeli melalui platform online dan pemesanan melalui medsos, dan pembayaran bisa dilakukan di rumah atau COD atau menjual transfer bank atau melalui transfer bank. Lalu selanjutnya key metric. Yang pertama, kunjungi media all-shop kami, lalu cari varian rasa sesuai seleramu, kemudian bayar kebutuhanmu dan dapatkan diskon dan promo menarik. Untuk high level konsepnya yaitu sekali coba bikin ketagihan. Oke, terima kasih Kang Fahri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Rifki. Finalnya, yang pertama, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua ada festival kuliner. Yang ketiga aplikasi pemesanan makanan online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Kemudian ada cost strukturnya. Yang pertama biaya pengadaan alat untuk mengolah keripik. Yang kedua biaya pengadaan bahan baku. Yang ketiga biaya persiapan anggaran dan tempat berjualan.
Yang keempat, biaya pemasaran. Yang kelima, gaji pegawai. Kemudian revenue strukturnya. Yang pertama, modal awal dari modal pribadi. Yang kedua, sistem bagi hasil dari kerjasama. Yang ketiga, penjualan dari keripik pisang. Oke, kita beralih kembali ke Lean Startup-nya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Rifki juga ya. Gimana Kang Rifki? Baik, product validation yang pertama, Lean Canvas. Tujuan mendapat gambaran produk yang actionable, yang berfokus pada masalah, solusi, key metric, dan keuntungan yang kompetitif. Yang kedua ada MPV, sebuah teknik pembuatan dan pengembangan produk dengan fitur sesuai dengan kebutuhan dan dapat memuaskan customer. Kemudian MVP-nya ada user, pembeli, penjual, kemudian penjual dan pembeli. Nah, goal activity sama fiturnya. Yang pertama, goal dari si pembelinya. Pembeli mendapat kepuasan dari barang yang dibeli. Kemudian goal dari si penjualnya, penjual mendapatkan konsumen dan keuntungan dari penjualan barang. Goal dari penjual dan pembelinya mendapatkan keuntungan masing-masing. Kemudian activity-nya, yang pertama, activity dari si pembeli menentukan kebutuhan dan keinginan barang. Yang kedua, memilih barang produk yang berkualitas dan terjamin. Yang ketiga, melakukan transaksi. Kemudian activity dari si penjualnya. Yang pertama, penyediaan marketplace. Yang kedua, menjamin kualitas produk. Yang ketiga, transaksi tunai dan non-tunai. Kemudian activity dari si penjual dan pembelinya. Penjual dan pembeli melakukan negosiasi harga dan transaksi. Kemudian fitur dari si pembelinya, media online seperti online shop, Instagram Marketplace, dan lain-lain. Kemudian fitur dari si penjualnya, yang pertama ada jasa pengiriman, yang kedua pelayanan ramah dan cepat, yang ketiga diskon dan promo, yang keempat cash on delivery atau COD. Kemudian fitur dari si penjual dan pembelinya, yang pertama, konsumen memiliki kepuasan tersendiri dari apa yang disajikan oleh produsen atau penjual. Kemudian yang kedua, si penjual mengedepankan kepuasan pelanggan atau pembeli. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Rifki yang telah menjelaskan dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan juga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.